Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kemurahan-Nya. Kita sama-sama boleh berkumpul kembali, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak dan Ibu sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara-saudara, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Yesus, tinggikan Yesus.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di saat ini dalam doa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dan memulihkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh berkat dan juga mengasihi orang lain. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kehidupan tanpa Engkau menjadi sia-sia. Apa yang kami kerjakan, jikalau Engkau tidak menyertainya, maka semuanya menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya melalui doa ini, Engkau mendengarkan permohonan kami. Engkau mengampuni kami, Engkau memberkati kami, bahkan terlebih memakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih dan kemurahan bagi sesama kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Anjungkan tanggi raja dan jangan menyerah. Anjungkan janji raja dan jangan menyerah.
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 107 ayat 33 sampai dengan 43. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jendri Mandey. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, Engkaulah Tuhan. Kurindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Sebab bukan dengan kuat kami Tuhan, namun karena Roh-Mu. Bukan dengan kuatku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Tuhan kamu nyatakan, tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur Tuhan, bahwa pada saat ini kami masih diberikan kesempatan
untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kiranya firman yang akan kami renungkan ini dapat kami pahami, tertanam, dan bahkan berbuah bagi kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus, dan berfirmanlah kiranya bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ada satu pepatah di dalam bahasa Arab yang mengatakan begini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terjemahannya adalah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang baik kalau kita bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Manusia itu harus anfa'uhum linnas, berguna untuk orang lain. Jadi anfa'uhum dari kata bahasa Indonesia masuk menjadi kata manfaat. Jadi ketika manfaat jadi manfaat. Jadi ketika kita punya manfaat berguna bagi orang lain adalah kita sebagai manusia yang sejatinya adalah manusia yang baik. Nah, orang harus benar-benar dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi orang lain. Kita harus dapat membuat orang lain hidup dan memanusiakan manusia. Manusia itu seharusnya menjadi makhluk yang dapat membuat manusia yang lain atau orang lain menjadi benar-benar manusia. Ada satu istilah memanusiakan manusia. Nah, ada peribahasa dari kampung halaman saya di Minahasa oleh salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan, menjadi tokoh nasional atau pahlawan nasional Indonesia. Sekarang kalau kita lihat uang 20.000 ada gambarnya di situ. Namanya Sam Ratulangi. Dia ada satu peribahasa atau falsafah Minahasa. Di dalam bahasa Minahasa begini. Si tau timau, tumau tau. Artinya kalau bahasa Inggris rimanya kena. The living lives to make live the other livings. Jadi orang itu, si tau, orang itu timau bertumbuh atau menjadi manusia. Tumau tau untuk menjadikan orang lain, manusia itu menjadi juga manusia. Jadi memanusiakan manusia. Jadi hidup manusia, seseorang, the living, orang yang hidup, itu harus membuat orang lain juga hidup. Seorang manusia itu harus berguna untuk orang lain. Tetapi sebaliknya, seringkali kita hanya menjadi seperti pepatah dalam bahasa Latin. Homo homini socius dan homo homini lupus. Manusia itu adalah homo homini socius, orang yang bersosial, tetapi dia menjadi homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Kita menjadi predator bagi manusia yang lain. Kita membunuh, bukan hanya tidak bermanfaat, tapi kita membunuh manusia yang lain. Nah, ada satu komedian, dia orang Amerika, dia pernah buat film dokumenter yang sebenarnya film komedi. Komedi tentang agama dan juga dokumenter. Jadi sebenarnya film ini film yang lucu. Judul film ini adalah Religious. Ini bukan satu kata dalam bahasa Inggris, tapi compound word. Kata yang bisa tersambung. Jadi satu kata yang sebenarnya disambung dari dua kata, yaitu religion, ridiculous, religious. Karena apa? Karena menjadi religious, menjadi beragama, seorang yang beragama terkadang menjadi ridiculous, menjadi konyol. Mengapa? Seorang yang beragama itu menjadi seorang yang aneh bagi mata dunia. Bukan, kalau aneh sebenarnya tidak masalah, tetapi menjadi orang yang konyol di mata dunia bagi orang lain, bukan hanya sekedar di mata dunia, bagi orang lain.
dan menjadi religious, menjadi beragama, tetapi ini yang bermasalah, mengesampingkan kemanusiaan. Jadi di sini religiusitas, keagamaan itu bukan menjadi spiritualitas. Ada begitu banyak kasus ketika orang-orang manusia menjadi sangat religius, tetapi lupa akan kemanusiaan. Lupa bagaimana menjadi manusia yang baik, menjadi berguna untuk orang lain. Ada satu kali pengalaman saya diskusi lewat media sosial tentang Yesus di dalam kisah Matius pasal 23 yang menentang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Menurut penafsiran orang ini, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kebencian. Jadi menurut tafsirannya di Matius pasal 23. Karena Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, ini penafsiran yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita memberikan penekanan atau membawa satu makna dari kitab suci kita bahwa ada kebencian yang diajarkan. Jadi membenci itu tidak apa-apa atas nama agama. Nah, ini salah sekali. Salah sekali. Ajaran utama Kristus adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia, bukan membenci. Jadi kebencian adalah kontra daripada kasih. Nah, ini terjadi jika kita hanya menjadi religius, menjadi beragama, tetapi membenci orang lain. Kita tidak memiliki spiritualitas yang benar, hanya religiusitas. Saya katakan bahwa benar, memang benar manusia adalah untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Sang Pencipta. Tetapi Tuhan bukan untuk, tanda kutip, kepentingan kita. Jadi Tuhan bukanlah untuk kita pakai. Untuk kita gunakan Tuhan, nama Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan kita. Kasus di dalam Injil tentang hari Sabat, di sini kisah ini ditulis. Jadi ada Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kita menekan diri kita sebagai manusia untuk keberagamaan kita. Bukan kita menjadi beragama untuk menjadi manusia. Jadi hari Sabat itu dibuat untuk kita. Tuhan memberikan hukum hari Sabat untuk kita dapat beristirahat. Bukan hari Sabat itu dibuat sebagai hukum untuk memaksa kita berhari Sabat. Nah, agama untuk kebaikan manusia. Tetapi bukan manusia untuk agama. Itu maksudnya dari kisah tentang hari Sabat itu untuk manusia. Jadi agama itu ada untuk kita, untuk kebaikan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita tidak diciptakan untuk agama. Jadi orang, manusia memperbudak Tuhan. Tetapi kita juga diperbudak oleh agama itu sendiri. Dengan alasan keagamaan dan religiusitas kita, kita membenci orang lain. Saya tidak suka atau saya benci dia. Karena dia bukan sealiran dengan saya. Dia bukan Pentakostal, dia bukan Protestan, dia bukan Lutheran, dia bukan Katolik, dia bukan Ortodoks, dia bukan Advent, dia bukan Gereja Reformasi, dan lain sebagainya. Karena mereka itu tidak sama seperti saya, seperti yang saya percayai, seperti apa yang saya ingini untuk saya percayai. Jadi saya membenci dia. Dia tidak sama dengan saya. Dia tidak saliran, tidak sama dengan saya. Karena itu saya benci dia. Saya tidak suka dengan dia. Atau bahkan ada yang mengatakan dia berbeda dengan saya, dengan latar belakang pemikiran saya. Bahkan berbeda agamanya dengan saya. Karena itu saya tidak suka dengan dia. Ingat, seperti saya katakan tadi, kebencian itu melawan cinta kasih. Ajaran utama Kristus adalah tentang cinta kasih. Kita bisa saja masih ingat tentang kasus Ahok yang dulu. Atau ada beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang mengatasnamakan agama
untuk kepentingan manusia. Beberapa orang menggunakan alasan di balik agama untuk membuat tuduhan mereka benar. Di zaman Yesus, ada juga beberapa orang Yahudi, yang tidak semuanya tentunya, yang memperbudak Tuhan, tetapi diperbudak oleh agama dan religiusitas itu. Mengapa? Karena mereka salah menafsirkan kitab suci. Orientasinya adalah kepada keagamaan, bukan kepada kemanusiaan. Torah atau Taurat diterjemahkan sebagai hukum yang memperbudak manusia. Tetapi Yesus melalui ajarannya, termasuk teks kita hari ini, menunjukkan sisi kemanusiaan dari Torah itu. Jadi orang Yahudi sangat mengagungkan tradisi. Kristus juga adalah orang Yahudi. Dan seperti kebanyakan suku bangsa di Indonesia, mengagungkan tradisi. Nah, tradisi ini yang biasanya dikaitkan dengan Taurat lisan atau Taurat yang tidak tertulis. Jadi ada hukum tertulis yaitu Taurat, Torah, dan hukum yang tidak tertulis tetapi juga dijalankan sebagai bagian dari tradisi dan keagamaan yaitu Torah lisan atau Taurat lisan, dan bercampur dengan peribadatan-peribadatan. Nah, di sini ketika Yesus membiarkan murid-muridnya tanpa mencuci tangan sebelum makan, orang Yahudi menganggap itu sebagai perbuatan najis. Ini berbeda dengan cara pandang mereka, kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembersihan lahiriah sebagai kebiasaan. Tapi Kristus mau mengatakan di sini bukan berarti dia melarang atau dia anti dengan Taurat lisan, tidak. Tetapi di sini yang dia anti adalah ketika orientasi keberagaman itu sudah kepada agama itu sendiri, bukannya maksud kepada manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Benarnya ada motif terselubung di balik kedatangan mereka dari Yerusalem ke tempat di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu. Sebagian orang Yahudi datang untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di Markus pasal 7 ayat 1-5. Karena itu Yesus dengan keras menegur mereka. Demi kemunafikan mereka rela bahkan mengabaikan perintah Tuhan. Ini menurut catatan Markus pasal 7 ayat 6-8. Mereka berpikir bahwa ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka tidak perlu memperhatikan orang tua mereka. Ini catatan Markus pasal 7 ayat 9-13. Sebagian orang Yahudi itu mengganti kemurnian moral dengan urusan seremonial. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan yang berasal dari luar itu tidak mencemari hati. Kenajisan hati yang sejati disingkirkan melalui perkataan dan perbuatan jahat. Nah, itu terjadi karena sebenarnya di teks ini mau menjelaskan bahwa keadaan yang berdosa itu bukan berasal dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hati kita. Hati kita lah yang membuat kita berdosa. Tuhan Yesus tidak menentang Taurat yang merupakan ajaran tentang Tuhan, tetapi dia menentang tradisi atau pemahaman yang bertentangan dengan Taurat itu sendiri, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Tuhan mengetahui kejahatan yang ada di dalam hati kita, meskipun itu ditutupi dengan sikap atau perkataan yang baik. Tuhan mengetahui apa isi hati kita. Walaupun kita di luar sebagai orang baik, tetapi hati kita busuk, Tuhan tahu itu semua. Tradisi dan adat istiadat tidak sepenuhnya sebenarnya salah. Tetapi kebenaran Tuhan ini jauh melampaui tradisi dan kebiasaan manusia, bahwa orientasi untuk penafsiran kita kepada firman Tuhan adalah harus kepada manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan memaksa kita harus mengikuti ini, itu, dan itu memperbudak kita. Kebiasaan dan tradisi harus didasarkan pada firman Tuhan. Dan Tuhan ingin hati kita lebih dekat dengannya. Dengan demikian, hati kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Hubungan kita tidak melulu dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia. Banyak sekali orang yang menganggap dirinya dekat dengan Tuhan, saleh,
Ya berdoa sepanjang waktu, taat, banyak berdoa, rajin ke gereja, terus beribadah. Tetapi dia mengabaikan hubungan dengan orang lain. Hanya mengutamakan urusan-urusan seremonial keagamaan, tetapi dia membenci orang lain. Masih ada dendam kepada orang lain. Dia tidak suka orang lain karena tidak sama pemahamannya dengan dia, terutama mengenai keagamaan. Jangan lupa bahwa teroris juga, orang-orang ekstremis juga merasa bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, tetapi mereka membenci orang lain. Karena itu, gereja harus memegang teguh integritas di dalam hidup. Semua perkataan, tingkah laku, takwa kita, hubungan kita dengan Tuhan harus kita lakukan dari hati yang setia, dengan perasaan yang pasrah dan rela melakukan kehendak Tuhan. Hati yang mau tulus kepada Tuhan dan mau menjaga kemanusiaan itu. Maka dari sini kita dapat mewujudkan kehidupan yang berintegritas. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan, sumber hikmat kami. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-Mu Kristus Yesus, kami belajar ya Tuhan atas apa yang harusnya kami lakukan di dunia ini, yakni hubungan yang baik dengan Engkau dan juga dengan manusia. Tuhan, tuntun kami agar kami terus mengerti firman-Mu dan tidak mengabaikan kemanusiaan. Kami mau dekat kepadamu ya Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi manusia yang sejati, yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami agar menjadi orang yang serupa dengan Engkau, yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa syafaat di saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Bagi kami hari demi hari, bahkan sampai pada saat ini, kami diperkenankan Tuhan untuk menikmati kehidupan bahkan persekutuan dalam ibadah kami saat ini. Kami mengucap syukur karena kekuatan dan kesehatan tetap Engkau berikan kepada kami tatkala kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam aktivitas kami, bahkan pelayanan kami di hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan dalam lingkup Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Engkau memberkati kami semua, memberkati badan penasihat, badan pengurus, dan seluruh jajaran pastor dalam lingkungan Sinode GPI. Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan yang besar ini, meskipun dalam segala keterbatasan kami, bahkan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kiranya Engkau menopang dan memberkati kami, sehingga semuanya yang kami kerjakan dapat memberkati orang lain, memberkati anggota gereja-Mu yang kami layani kapanpun dan dimanapun. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah, bangsa dan negara kami yang terus berupaya semaksimal mungkin dalam menangani penyebaran virus corona. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kehendak dan kuasa-Mu lah yang terjadi atas negara kami, bahkan atas gereja kami, atas keluarga kami, bahkan atas seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi umat-Mu kapanpun dan dimanapun, tetap aman dalam lindungan kuasa Tuhan. Dan kami boleh bersyukur bahwa segala sesuatu yang kami alami dan kami rasakan sekarang ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk semua anggota gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia di seluruh Indonesia. Mereka yang senantiasa berharap dan berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa mereka, pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menjawab dan terus menopang
sehingga dalam kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bersyukur, dikuatkan oleh Tuhan, bahkan dimampukan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah doa dan permohonan kami demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi Injilnya. Persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still